Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ulater dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya dengan Mitra Koloni Channel, MKC, yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara merenovasi RBW yang tidak berkembang ya. Ya tentu saja hal ini banyak sekali teman-teman mengalami ya. RBW-nya sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, namun perkembangan RBW-nya tidak terlalu bagus, sahabat Ulater. Artinya lambat, tidak sesuai dengan umur dengan hasil yang didapatkan pada RBW itu. Baik sahabat Ulater, sebelum kita ke pembahasannya, untuk teman-teman yang belum memfollow atau mensubscribe daripada channel ini, silahkan di subscribe dulu, dengan tujuan apabila saya membuat video-video, tentu akan ada pemberitahuan atau notifikasi ya. Sekalian tanda loncengnya dinyalakan. Baik sahabat Flutter, hal ini memang banyak juga teman-teman yang masuk di DM saya di WhatsApp yang ingin merenovasi RBW-nya, namun tidak tahu bagaimana cara merenovasi sebuah rumah walet. Yang pertama kita harus lakukan sahabat Flutter adalah dengan mengevaluasi semua kondisi dalam ruangan itu, ya, memvisum semua dari lantai 1, 2, 3 sampai lantai berikutnya yang di atas ya, yang paling di atas. Kita harus cari kelemahannya dulu. Kenapa RBW ini umurnya sudah sekian lama tapi belum berkembang, dan sudah tentu ada penyebabnya. Ya, kita evaluasi dulu dari eksternalnya. Perhatikan dari kondisi eksternal dulu daripada RBW itu, kondisi luarnya ya, termasuk ruang manuver burung walet yang di depan LMB. Jangan sampai ada pepohonan atau bangunan tinggi, dan itu sudah tentu akan mempengaruhi perkembangan RB apabila ada pepohonan atau bangunan tinggi, karena menghambat ruang manuver. Terus yang kedua, perhatikan sekeliling RBW itu. Apakah ada pepohonan yang memang bisa kontak langsung dengan RBW itu? Ya, seperti halnya dahan-dahan kayu, ranting-ranting kayu ya. Ya, bisa saja ada yang bisa langsung menyentuh RBW itu. Artinya, pohon tersebut berpotensi untuk diakses oleh predator, seperti halnya dengan tikus, ular, tupai, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu harus dibersihkan dulu, diperhatikan apakah ada. Kalau memang ada, kita harus melakukan tindakannya dengan memangkas ataupun kalau perlu kita tebangi daripada pohon-pohon tersebut. Nah, begitu juga yang ada ya di depan LMB. Kalau memang ada yang pepohonan, itu bisa ditebang ya. Tapi kalau bangunan sudah tentu tidak bisa. Lalu apa yang dilakukan ketika di depan LMB ada bangunan tinggi misalnya, yang dulunya pada saat kita bangun RBW itu belum ada bangunan, tiba-tiba ada bangunan lebih tinggi daripada kita? Apakah kita harus melarang orang membangun? Sudah tentu tidak. Yang harus dilakukan adalah memindahkan LMB itu kepada posisi yang di depannya ada ruang manuver yang cukup besar, minimal 20 meter radiusnya ya, dari depan LMB. Nah, seperti itu. Itu dari faktor eksternalnya, bagian luarnya, kondisi luar daripada RBW itu. Dan selanjutnya kita ke internalnya, bagian internal daripada gedung itu, yaitu dengan cara yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan menganalisa atau mengevaluasi semua yang ada dalam ruangan, tiap lantai, mulai dari pencahayaannya, tata ruangnya, dan temperaturnya, kelembabannya ya, terus penataan suaranya. Itu dilakukan setiap lantai. Ya, kita mulai dari lantai bawah misalnya kan. Kita cek misalnya temperaturnya, kalau misalnya temperaturnya kurang stabil, tentu saja yang dilakukan adalah menstabilkan daripada
temperatur daripada air BW itu. Nah, terus kita perhatikan dari aksesnya ya, karena akses dalam sebuah burung walet sangat penting. Aksesnya, kira-kira aksesnya ini tidak sulit ditemukan burung walet ketika burung walet sedang bermanuver atau sedang mengeksplor ruangan itu. Jangan sampai penempatan akses itu sulit ditemukan oleh burung walet ya, terutama void yang zigzag ya, itu sangat penting itu. Dan usahakan di bagian roofing room atau void itu ada pencahayaan ya, jangan terlalu terang dan juga jangan terlalu gelap, dan sudah tentu tidak gelap ya, karena ada sumbangan cahaya dari LMB itu ya. Saya kira itu tidak terlalu bermasalah, yang terpenting itu ada di dalam ruangan itu. Kalau misalnya di dalam itu terlalu gelap, karena tidak mungkin terlalu terang ya kan, karena di depan itu ada namanya sekat jendela yang di dalam ruangan inap itu sudah tentu tidak terlalu terang. Ciptakan kondisi yang remang-remang. Kalau misalnya yang terlalu gelap, ya tentu kita bisa membuka pencahayaan dari beberapa ventilasi dengan membuka pipanya ya. Jadi sudah tentu ada cahaya yang disumbangkan oleh ventilasi tersebut. Begitu juga sampai ke bagian belakang ya. Kalau misalnya ruangan itu besar, tentu banyak pencahayaan, banyak ventilasi yang kita harus buka ya, untuk menstabilkan daripada kondisi cahaya yang ada di dalam, yang menciptakan suasana remang-remang, bukan gelap ya. Kenapa remang-remang? Yang kita mau tarik ini bukan indukan walet, anakan walet. Hampir 80% yang kita mau tarik adalah anakan walet ya, pada seburung walet. Nah, setelah itu kita melihat apakah gedung ini butuh penyekatan. Kalau misalnya gedung itu tuh agak besar, tentu membutuhkan sekat ya, minimal sekat blok. Sekat blok itu adalah sekat yang digantung pada langit-langit plafon RBW itu dengan ukuran 60 cm ya. Ya, kurang lebih seperti itulah, itu sudah maksimal. Itu dengan maksud untuk mengurangi ruang gerak daripada anakan walet, dan yang kedua tentu akan mengurangi cahaya ya, memberikan kesan remang-remang di area sirip. Ada juga namanya sekat tengah ya, artinya mungkin membagi dua ruangan itu. Kalau terlalu besar ya kita boleh memberikan sekat ya, entah itu sekat memanjang atau sekat bagi dua, seperti itu ya. Terus hal lain yang kita harus perhatikan, penataan Twitter. Ini sangat penting juga, terutama penataan Twitternya ya, jangan sampai menempatkan suara tarik itu yang tidak efektif, penempatannya kurang maksimal ya. Jadi tempatkan Twitter tarik itu pada posisi yang memang harus ditempatkan Twitter di situ. Ya, jangan menempatkan sembarangan ya, memasang Twitter tarik itu yang bukan pada tempatnya. Maksud saya ya tentu pemasangannya pada akses burung walet masuk, begitu juga pada area bagian belakang daripada ruang inap itu. Tujuannya adalah untuk memandu burung walet untuk memasuki atau mengeksplor ruangan itu. Ya, jadi dalam hal ini suara tarik sangat berperan juga ya. Nah, seperti itu sahabat water. Dan itu dilakukan dari tiap lantai ya, di tiap lantai. Begitu juga lantai atas, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Kalau misalnya sampai 5 lantai ya, diusahakan kondisinya sama ya. Tapi kalau untuk menyamakan temperatur saya kira tidak mungkin. Ya, karena semakin ke atas itu RBW itu semakin panas, karena sumbangan cahaya yang dari atap plafon itu semakin tinggi. Begitu juga dari dinding. Ya. Jadi beberapa hal tadi ini yang saya sampaikan ini bisa dilakukan oleh teman-teman sendiri ya, tanpa menggunakan jasa orang lain ya. Apalagi kan kalau mengerjakan sendiri kan itu kan artinya mengirit biaya, dan saya yakin 100% pasti bisa ya. Yang penting meminta panduan sama seseorang misalnya boleh,
bertanya kepada senior-senior atau yang sudah sering melakukan hal itu. Kita bisa melakukan sendiri kok. Dan gunakan material-material yang memang layak ya. Jangan menggunakan material yang mengandung aroma-aroma kimia seperti halnya plywood, triplex itu tidak bisa. Ya, usahakan yang seperti halnya dengan kalsibot, gipsum itu boleh, itu hanya untuk penyekatannya. Boleh papan atau beton, tapi kalau beton kan saya kira susah karena burung waletnya bangunannya sudah berdiri. Mestinya kalau menggunakan beton itu terkonsep dari awal. Jadi kita tidak lagi merubah-rubah ya atau membuat sekat karena memang konsepnya sudah ada. Jadi saya kira itu beberapa hal yang saya sebutkan tadi teman-teman harus perhatikan ya. Dan insya Allah kalau sudah melakukan perubahan seperti apa yang saya sebutkan tadi, insya Allah RBW itu bisa berjalan standar lagi dan sudah pasti akan lebih berkembang lagi dibanding dengan sebelumnya. Oke, sahabat teman-teman. Kenapa hal ini saya angkat? Karena memang banyak sekali teman-teman yang ingin merenovasi RBW-nya sendiri, namun mungkin terkendala masalah biaya. Jadi tidak ada salahnya kalau memang bisa ditangani sendiri. Dan saya kira hasilnya sama aja ya. Yang penting tekniknya ya harus benar. Seperti merubah-rubah atau menambah itu harus ada aturan-aturan semua yang kita harus ikuti di situ. Teman-teman yang ingin melakukan renovasi silahkan dicoba ya, dan insya Allah pasti berhasil. Yang penting ikuti aturannya, harus ada dasar-dasarnya. Artinya kalau saya memberikan ini, tujuannya ini, kalau saya memindahkan ini, alasannya apa, seperti itu ya. Dan yang terpenting adalah karakter burung walet itu harus dipahami. Dengan memahami karakteristik burung walet itu sudah pasti tata ruang akan terbentuk sendiri. Karena kita melakukan sesuatu berdasarkan kemauan burung walet, bukan kemauan pemilik RBW. Oke, sahabat waleters, saya kira cukup sekian video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.